Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala situasi. Kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat dengan sukacita melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 25 ayat 24 sampai 25. Tertulis demikian. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada dua sikap atau mentalitas yang bertolak belakang, yaitu mentalitas korban atau victim mentality dan mentalitas pemenang. Orang yang punya mentalitas korban suka menyalahkan keadaan. Fokus perhatiannya selalu ada pada masalah, ada pada tantangan, dan berusaha mencari kambing hitam, melemparkan tanggung jawab, sering mengeluh dan bertanya, mengapa keadaanku seperti ini? Mengapa Tuhan tidak baik kepada saya? Mengapa Tuhan tidak adil? Mengapa Tuhan jahat? Berbeda dengan orang dengan mentalitas korban, yang punya mentalitas pemenang, melihat pada peluang, melihat pada solusi, bukan pada masalah. Dan tidak menyalahkan keadaan, tapi berusaha mencari tahu apa yang sebaiknya dilakukan, langkah dan tindakan apa yang perlu diambil. Alih-alih menyalahkan Tuhan, dia akan berusaha untuk mencari tahu apa sebenarnya yang kurang dari dirinya, yang perlu untuk diperbaiki. Itulah orang dengan mentalitas pemenang. Kita perhatikan dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 24 sampai 25 ini. Di sini tertulis tentang seorang hamba yang menerima 1 talenta dan sikapnya adalah menyalahkan tuannya yang memberikan talenta itu. Dia katakan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Dalam perikop ini kita membaca ada sebuah perumpamaan yang Tuhan berikan tentang seorang tuan yang memberikan kepada hamba-hambanya masing-masing 5 talenta, kemudian 2 talenta dan 1 talenta. Yang menerima 5 talenta dan 2 talenta mengerjakan atau menjalankan talenta itu, sedangkan yang menerima 1 talenta tidak menjalankannya. Sebaliknya dia menyalahkan keadaan. Dia merasa iri hati dengan yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Dan kemudian dia menyalahkan tuannya yang dia anggap kejam dan tidak berbuat adil. Dia sama sekali tidak menjalankan talenta yang dipercayakan dan malah menuduh yang bukan-bukan terhadap Tuhan yang memberinya kepercayaan. Menyalahkan keadaan tidak akan pernah mengubah keadaan. Seandainya saja hamba yang menerima 1 talenta ini bersikap berbeda dan menjalankan talenta itu, dia pasti akan menghasilkan 1 talenta lagi. Dan tuannya pasti akan menghargai apa yang sudah dia hasilkan. Bukan soal 10 atau 5 yang dia hasilkan, tapi kesetiaannya dalam menjalankan talentanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kepada setiap kita masing-masing, Tuhan mempercayakan waktu kehidupan. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan. Tuhan memberikan kepada kita masing-masing anugerah.
Mungkin kelihatannya keadaan kita tidak sama dengan orang lain, tapi jangan kita fokus kepada apa yang kelihatan. Fokuslah pada apa yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita dan jalankan itu dengan penuh sukacita. Jangan menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Jangan suka menyalahkan siapa-siapa. Jangan menyalahkan masa lalu. Jangan menyalahkan orang tua. Jangan menyalahkan siapapun. Karena menyalahkan tidak akan mengubah keadaan. Milikilah sikap pemenang dan hargai anugerah pemberian dari Tuhan. Jalani kehidupan dengan ucapan syukur dan mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dengan penuh kesetiaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang memberikan kami pengertian untuk menghargai kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Anugerah kehidupan yang Tuhan limpahkan, kami mau jalani dengan penuh kesetiaan. Pimpin kami Roh Kudus untuk lebih lagi mengerti kehendak-Mu dan menjalani hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Berkati kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat disegarkan untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan persoalan, yang merindukan pasangan hidup, yang sedang menanti pekerjaan. Tuhan lawat setiap kami masing-masing dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Ada kesembuhan, ada pertolongan, ada jalan keluar yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Kami percaya kami terima jawaban dan mujizat dari Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.